nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu 'indallah, innallaha bima ta'maluna basir. Kebaikan apapun, jenis, bentuk, ragam dan macamnya yang kamu usahakan dan kamu lakukan oleh dirimu sendiri, ketahuilah, yakinilah kamu mesti mendapatinya di sisi Allah. Terdata, tercatat di sisi Allah, oleh karena Allah Maha melihat semua yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 110. Sadaqallahul Azim. Ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat, jamaah Masjid Asy-Syarif, waffaqakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, hari Sabtu 18 Juli 2020 miladiyah, yang bertepatan 27 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, kita dapat hadir kembali memakmurkan rumah Allah yang mulia ini dengan melaksanakan sejumlah amaliyah ta'abbudiyah. Sungguh pun masih dalam kondisi pandemik COVID-19. Kalau orang lain sudah terbiasa dengan kata-kata COVID-19, bahasanya tetangga kita, sebagai jamaah masjid juga harus bersahabat dengan bahasa Al-Quran. COVID-19, tis'a itu 9, asyarah itu 10, tis'a asyarah. Namun kita masih diberi kesempatan dengan segala perhatian yang harus kita perhatikan betul, yaitu yang disebut dengan protokol kesehatan. Insya Allah masjid adalah tempat yang bersih, masjid adalah tempat yang paling mulia. Maka dengan yakin kepada Allah, berusaha untuk senantiasa menjaga jarak, memperhatikan kesehatan, dan juga kita sendiri selalu berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Doa tentu tidak boleh dilupakan oleh kita sebagai umat Islam. Insya Allah kita senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa mendapat bimbingan dan rahmah dari Allah. Mari kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukru lillah. Kedua, salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Agung Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang ketiga, kajian Al-Quran tematik pada pagi hari ini kita akan membahas tema takwinul hayah takwinul hayah at-thayyibah as-salimah fil Islam. Mewujudkan kehidupan yang baik dan stabil dalam perspektif agama Islam. Kita harus yakin bahwa ajaran agama Islam itu
sungguh amat sangat akurat, terpercaya, oleh karena ajaran itu yang menetapkan bukan hasil upaya manusia, tetapi suatu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, sehingga ajaran Islam ini kita harus mampu untuk mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Kalau sekarang ini oleh pihak pemerintah kita mencanangkan dan menetapkan yang namanya new normal, tetapi dalam Islam tidak hanya new, karena sudah sejak Nabi Muhammad diutus 14 abad yang silam sampai saat ini dan sampai nanti hari kiamat, bahkan hari akhir, adalah sebuah kebenaran mutlak. Oleh karenanya kita akan melihat apa benar bahwa Islam ini punya tuntunan terkait dengan suasana kehidupan kita, yang lebih khusus adalah kita melewati dan masih dalam pandemik COVID-19 ini, agar kita memiliki kehidupan yang stabil, kehidupan yang baik. Mari kita lihat. Bapak Ibu jamaah sekalian, wafaqakumullah. Kehidupan yang baik dan stabil, bahasa Al-Quran disebut dengan hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik, man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik adalah dambaan setiap orang. Saya yakin siapapun kita, apapun status sosial kita, pasti ingin mendambakan kehidupan yang baik. Karena dengan kehidupan yang baik dan stabil, seseorang akan merasakan ketenangan, baik secara rohaniyah maupun jasmaniyah. Ini adalah sebuah ketetapan. Bukan hanya ketenangan, tentram, al-hudu wal itmi'nan, kedamaian, kesenangan, kebahagiaan, dan bahkan menuju ke arah kemajuan. Karena Islam ini mengajarkan tata nilai kehidupan yang islami, kalau bahasanya anak-anak muda sering disebut dengan Islamic lifestyle. Bagaimana seseorang punya gaya hidup Islam, yang itu gaya hidup Islam itu untuk mencapai ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, dan kemajuan. Oleh karena Islam adalah agama yang kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, mengajarkan berbagai aspek dan bidang kehidupan, ragam macam-macam. Apakah kehidupan secara infirodiyah, pribadi, ahliyah dalam lingkup keluarga, ijtimaiyah dalam lingkup sosial kemasyarakatan, maupun juga sya'biyah ataupun watoniyah, berbangsa dan bernegara. Supaya dengan ajaran yang beragam yang mengcover beberapa aspek dan bidang ini, supaya umat Islam benar-benar dapat merasakan kehidupan yang baik, zahiran wa batinan, hakikian, bukan hanya sekedar kehidupan yang baik ketika menjabat, bukan hanya kehidupan yang baik ketika sehat, bukan hanya kehidupan yang baik ketika masih punya pasangan, bukan. Karena hidup ini akan mengalami proses pergerakan, dinamika.
atau 5 bulan yang lalu sebelum masuk bulan Maret, kita di berbagai tempat bebas bertemu, tidak dibatasi dengan kondisi ketika masa pandemik Tis'a Asyara ini terjadi. Kering, panas, hujan, banjir. Nah ini coba bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi, di Lubu, na'udzubillah min dzalik, wallahu afana, bagaimana banjir bandang bukan hanya sekedar air biasa. Di media televisi kita melihat berita, begitukah dahsyatnya keadaan. Nah, supaya dengan ajaran Islam ini mampu difahami, diamalkan oleh umat Islam, supaya keadaan apapun yang sedang menimpa kepada kita, benar-benar kita bisa hidup baik, aman, stabil, dan damai. Oleh karenanya Islam memberikan petunjuk, memberikan bimbingan yang praktis, bukan hanya sekedar teori, tetapi ketika kita fahami dengan tepat, punya pemahaman yang tepat, bisa mengambil sikap dan langkah yang tepat, dan akhirnya mendapatkan sesuatu dengan tepat pula. Itulah ajaran Islam. Antara lain ajaran tentang bagaimana mewujudkan kehidupan yang baik dan stabil. Ini sengaja saya kasih tamhid. Tamhid ini artinya preambul, iftitah, pendahuluan, supaya dengan pendahuluan ini membawa kita kepada pemikiran yang tepat. Bapak Ibu jamaah Masjid Asy-Syarif wafaqakumullah, untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan stabil, tulul hayah, sepanjang kehidupan kita, bukan hanya karena kita melewati kondisi tertentu, bukan, tulul hayah, baik dan stabil, maka ada beberapa prinsip dasar yang jelas-jelas diajarkan oleh agama Islam. Antara lain, pertama, ajaran Islam memberikan bimbingan kepada kita harus kuat, nggak boleh memblek, harus tabah, sekaligus sabar, dan mampu menghadapi serta mengambil pelajaran, ibrah, terhadap segala macam ujian, cobaan, sehingga dengan kita tabah, sabar, memahami, mengambil pelajaran dari ujian itu, menjadikan kita lebih baik dan meningkat karya kita, perbuatan kita, ibadah kita, amalan kita. Ini petunjuk Al-Quran. Oleh karenanya umat Islam kalau ingin hidupnya stabil dan baik, tidak boleh putus asa. Wala tai'asu mir rauhillah. Jangan sekali-kali putus asa terhadap anugerah Allah. Allah memberikan anugerah kepada kita ini beraneka ragam. Maka apapun bentuk yang diberikan Allah kepada kita, keadaan apapun yang sedang Allah timpakan kepada kita, kita tidak boleh berputus asa. Harus kuat, tabah, sabar, mengambil pelajaran. Dengan begitu mesti kita akan hidupnya baik, hidupnya stabil, hidupnya tentram, untuk meningkatkan segala karya, amal, dan ibadah kita. Mana Pak dasar hukumnya? Di dalam ayat Al-Quran maupun hadis Nabi banyak. Satu dari sekian banyak petunjuk Al-Quran maupun hadis
tersebut di dalam surah Al-Mulk, surah ke-67 ayat 2. Kita semua sudah hafal. Alladzi khalaqal mauta. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian, segala macam ragam sebab yang mengakibatkan kita mati, Allah yang menciptakan. Kita tidak akan bisa menghindar. Qul, sampaikan berita penting ini kepada umatmu, hai Muhammad, termasuk kepada warga kota Tangerang Selatan, termasuk jamaah Masjid Asy-Syarif. Innal mauta, bahwasanya kematian itu loh, alladzi tafirruna minhu, di mana kamu berupaya untuk menghindar, lari daripada kematian. Sakit berobat, sedang begini dia begitu. Kita berusaha untuk menghindar supaya tidak cepat mati, iya. Tapi jangan mentang-mentang teknologi canggih kemudian kamu lupa tidak akan pernah mati. Enggak. Kenapa? Fa innahu mulaqikum, karena sesungguhnya kematian itu mesti akan menjumpai kamu, mesti. Nah, sebab yang mengakibatkan kematian ini Allah yang nyiptain. Wal hayata, demikian pula kehidupan, ragam keadaan kehidupan yang bermacam-macam pun Allah juga yang nyiptain. Dan ini sengaja Allah ciptain kepada kita, liyabluwakum, supaya dengan itu semua Allah menguji kamu. Kenapa harus diuji? Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kamu yang dengan ujian itu mampu berprestasi, mampu meningkatkan karya, amalan peribadatan apapun meningkat. Ini karena Allah punya mau. Nah, untuk meningkatkan karya yang baik, amalan yang baik, maka kita dituntut untuk kreatif, untuk istiqomah. Selama ini Islam mengajarkan kita pola hidup bersih. Ini sudah menjadi sebuah habit and behavior, menjadi sebuah pembiasaan perilaku umat Islam. Bagaimana istinja, bagaimana toharoh, bagaimana berwudu, bagaimana mandi, bagaimana menutup aurat, bagaimana bersikap muamalah. Bukankah ini ajaran yang sudah diperkenalkan oleh Nabi kita sejak dulu kala? Maka tidak berarti dengan kita melewati ini baru kita bangkit untuk menjaga kebersihan. Bukan itu. Menjadi sebuah malakah, kompetensi kalau istilah pendidikan, kemampuan keterampilan yang mempribadi kepada umat Islam. Bagaimana pola hidup bersih, pola hidup disiplin, sehingga ini mesti kita akan meningkat, akan stabil, akan hidup bahagia. Yang kedua, memiliki kemampuan dan kreativitas untuk melakukan berbagai upaya yang dapat membawa diri kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Kita ini kan sesuai dengan perkembangan zaman, banyak fasilitas yang bisa kita manfaatkan. Harus kita jadikan sebagai tools, perangkat, media, wasilah untuk bagaimana supaya dengan itu semua menghantarkan diri kita menjadi lebih dekat kepada Allah, bukan sebaliknya. Sekaligus memiliki ghirah Islamiyah, semangat berjuang keislaman di jalan yang Allah mau, di jalan yang Allah tunjukkan, yaitu ke jalan yang lurus. Ihdinas sirata al-mustaqim.
wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Jadi kalau kita benar-benar memiliki kesadaran bertuhan, God consciousness, bagaimana Allah sebagai Tuhan mengajarkan bimbingan kepada kita, lalu kita amalkan sesuai dengan yang dimauin oleh Allah, itulah di jalan Allah. Mohon maaf selama ini kita sering membatasi. Fisabilillah itu hanya seakan-akan infak, hanya mendermakan harta benda di jalan Allah, hanya itulah yang namanya fisabilillah. Fisabilillah ini pola kalimat yang berbentuk syibhu jumlah. Jar majrur, fi jar sabilillah majrur. Kalimat bahasa Arab yang berbentuk syibhu jumlah atau jar majrur dan dzaraf madzruf itu ada amil yang dibuang. Fisabilillah artinya apa? Macam-macam tindakan, perbuatan, perilaku, aktivitas peribadatan yang sudah ada aturan dari Allah dan Rasul untuk mencapai apa yang diridhoi Allah dan Rasul. Memakai pakaian, bagaimana Allah dan Rasul memberikan harapan petunjuk. Mengkonsumsi makanan dan minuman, berkeluarga, berbangsa, bernegara, itu semua sudah ada tuntunan. Nah, tuntunan Allah dan Rasul inilah yang hendak kita capai, itulah yang namanya fisabilillah. Maka dalam konteks ilmu manajemen, apa? Berjuang di jalan Allah itu adalah melakukan segala aktivitas yang sesuai dengan standar operating prosedur. Apa standar operating prosedur? Hada halal, al halalu bayyinun, wal haramu bayyinun, wa ma bainahuma umurun mustabihat. Itu kan SOP, syarat wajib, syarat sah, rukun, sunnah, makruh yang membatalkan, kan itu SOP. Oleh karenanya kita tetap sadar apapun yang sedang dan akan kita lakukan itu bukan semau-maunya kita. Itu sudah ada SOP-nya. Kalau umat Islam memiliki semangat untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan syariah, dan ini mesti akan mendekatkan kita kepada Allah, upaya-upaya untuk melakukan hal-hal yang menuju ke jalan Allah, mesti hidup kita baik, mesti hidup kita stabil. Mana Pak dasar hukumnya? Antara lain tersebut di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti siapapun kita selama merasa beriman terkena petunjuk ini. Ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah, berkreatiflah, melakukan proses improvisasi, inovasi perbuatan-perbuatan baik ilaihi yang dapat membawa dirimu dekat kepadanya. Jadi kita tidak harus bersikukuh mempertahankan pemahaman kita bahwa yang dapat mendekatkan diri kepada Allah itu hanya ketika kita di masjid saja. Bukan hanya itu, di mana saja, kapan saja bisa. Justru yang akan berdampak lebih efektif
dalam kehidupan kita saat ini dan nanti adalah di mana saja kita dihadapkan kemungkaran dan perbuatan dosa, lalu kita mampu menghentikan diri kita tidak jadi berbuat salah dan dosa. Misalnya mohon maaf, lagi di jalan kita diganggu oleh orang lain, membikin kita naik pitam, marah. Lalu kita sadar, astagfirullahaladzim, memang dia salah, membikin saya terpancing. Tetapi saya harus sadar bahwa mukmin sejati ini harus memiliki kemampuan mengendalikan marah, wal kadhiminal ghaidha. Lalu harus berjiwa besar memberikan maaf, wal afina anin nas. Lalu kita memaafkan, mengendalikan diri dari marah, tidak jadi berantem, tidak jadi berkata-kata jahat. Itu juga bagian penting yang memiliki nilai yang sangat tinggi dan efektif. Dan bukan berarti hanya itu saja kita nggak boleh ke masjid, bukan. Saya hanya ingin sampaikan bahwa untuk melakukan aktivitas yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, ragamnya banyak. Ya, termasuk yang dilakukan oleh saudara-saudara kita kemarin hari Kamis. Mereka melihat adanya kemungkaran yang dilakukan oleh beberapa pihak yang menurut analisis akademik akan memporak-porandakan kehidupan bangsa dan negara dari dimensi religiusitas. Karena mereka merancang sebuah undang-undang yang apabila ditetapkan menjadi undang-undang berpeluang besar maraknya kemungkaran. Lalu mereka berupaya untuk melakukan apa? Menyampaikan pendapat. Ini juga bagian daripada ibtaghu ilaihil wasilah. Wajahidu fi sabilihi, berjuang di jalan Allah, mengerahkan segala daya upaya potensi semaksimal mungkin untuk mengikuti tuntunan syariah Islamiyah. Itu juga wajahidu fi sabilihi. Maka apabila kita melakukan itu, ketahuilah la'allakum tuflihun, kamu akan sukses dan beruntung. Bentuk kesuksesan dan keberuntungan adalah kehidupan yang baik dan stabil. Yang ketiga, melakukan pembinaan keluarga yang berkualitas. Mana Pak dasar hukumnya bahwa kita dituntut untuk melakukan pembinaan keluarga yang berkualitas? Antara lain di dalam surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu, jagalah. Waqo, yaqi, qi, bentuk jamaknya qu. Ini fi'lu amrin, kata kerja perintah. Ada fi'lun madin, ada fi'lun mudhari', ada fi'lu amrin. Kata kerja perintah menurut gramatika bahasa Arab ada kalanya menyatakan hukum mubah, boleh-boleh aja. Ada kalanya menyatakan hukum sunnah, ada kalanya menyatakan hukum wajib. Ketika kata kerja perintah berada pada kalimat nida, sering saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu itu nida, karena ada seruan, maka hukumnya menjadi wajib. Inilah yang harus kita sadari. Kalau setiap orang Islam yang beriman memiliki keyakinan wajib setiap orang yang beriman untuk menjaga, memelihara anfusakum, dirimu, supaya dirimu ini jangan salah, jangan sesat,
naron yang mengakibatkan kita masuk neraka. Berarti ketika kita punya pemahaman ini, melakukan ini, kita tidak salah mengambil keputusan, kita tidak salah berbuat dan melakukan suatu aktivitas, karena kita tahu kalau ini kita lakukan akan membawa kita ke neraka. Kalau kita sudah memiliki kemampuan menjaga diri dari perbuatan salah dan dosa yang mengakibatkan ke neraka, maka hidup kita mesti stabil. Kita memiliki stabilizer. Tidak mentang-mentang ada peluang, ada kesempatan, lalu kita nyerobot aturan yang ada. Enggak. Dan menjaga diri dari perbuatan salah dan dosa yang akibatnya membawa kita ke neraka, bukan hanya untuk diri kita. Wa ahlikum, juga keluargamu. Mari kita lihat wawu wa ahlikum ini wawu ataf. Wawu yang menurut ilmu Al-Quran menggandengkan kata sesudah namanya ma'tuf dengan kata sebelum namanya ma'tufun alaih, menduduki status posisi yang sama. Wajib menjaga diri dari kesalahan, juga wajib menjaga keluarga dari berbuat kesalahan. Menjadi bagian tak terpisahkan. Maka kita nggak boleh mentang-mentang diri kita sudah benar, lalu keluarga kita bodoh amat, nggak bisa. Nah, keluarga menurut Imam Ibnu Katsir ini ada dua dimensi. Keluarga dalam dimensi mikro, yaitu nasab, suami, istri, anak, mantu, cucu, terus ke bawah, garis lurus ke atas, orang tua, bapak, ibu, kakek, nenek, terus ke atas, atau menyamping saudara, kakak, adik, keponakan. Bukan hanya itu keluarga dari dimensi mikro, nasab. Iya, harus dijaga juga. Tetapi ada dimensi makro, dimensi umum, yaitu keluarga dari sisi kelembagaan, institusional. Misal, saya menjadi kepala bagian di suatu unit kerja, maka anak buah saya yang ada di bagian itu, di bawah tanggung jawab saya, itu keluarga saya. Menjadi manajer, anak buahnya itu keluarganya manajer itu. Direktur, semua menjadi anggotanya, itu keluarganya juga. Maka secara mikro maupun makro, setiap orang apapun posisi jabatan keadaan punya keluarga secara mikro dan punya keluarga secara makro. Dia jaga benar-benar untuk tidak melakukan pelanggaran, mesti hidupnya akan baik. Nah, ini kan enggak, Pak. Orang hanya memahami bahwa keluarga itu hanya anak, istri, cucu, mantu. Padahal anggota dalam lingkup suatu organisasi itu juga keluarga. Coba dari sisi pemahaman umum aja, keluarga besar, lembaga pendidikan Al-Azhar, itu kan guru, pendidik, tenaga kependidikan, murid, wali murid, kan masuk di dalamnya, Pak. Keluarga besar, yayasan X, maka itu semua adalah keluarga. Nah, keluarga secara nasab maupun secara kelembagaan, apabila dijaga oleh kita yang memiliki kemampuan, mesti hidup ini akan baik dan stabil. Nah, ini mah enggak. Keluarganya dijaga dalam tanda kutip, namun praktek di kantor, di perusahaan, di lembaga manapun malah banyak yang nyerobot, malah diajarin untuk melakukan pelanggaran. Mana mungkin kehidupan kita akan stabil? Impossible, Pak. Kan kita punya korelasi, walau anna ahlal qura amanu
wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Enggak mungkin keberkahan ini akan terjadi, kehidupan akan stabil dan akan baik kalau warganya itu tidak beriman dan bertakwa. Nah, pembinaan keluarga yang berkualitas, ketika seseorang mampu menjaga diri dari keluarga, baik dari berbagai ucapan, tindakan, perbuatan dan macam-macam, maka pembinaan keluarga yang berkualitas posisinya dalam hidup ini menjadi sangat penting dan strategis. Untuk apa? Mewujudkan kehidupan yang baik, stabil. Karena dengan pembinaan keluarga yang berkualitas akan melahirkan sejumlah ketahanan. Apa? Ketahanan nilai, al-akhlak al-karimah, usratun nasyitah muta'awinah. Mesti kalau keluarga sudah bermoral, berakhlak, jujur, disiplin, pola hidup bersih, konsisten, amanah, tanggung jawab, kreatif, produktif, mesti hidupnya akan baik. Yang kedua, pembinaan keluarga yang berkualitas melahirkan ketahanan berusaha, memiliki semangat untuk bagaimana meningkatkan kehidupan dari dimensi ekonomi, memenuhi kebutuhan, mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan, mesti hidupnya menjadi baik. Melahirkan ketahanan dalam menghadapi guncangan keluarga dan mengatasinya, yang lazim disebut dengan problem solving. Kemudian melahirkan ketahanan dalam memainkan peran sosial, musyarakah istimaiyah ta'awuniyah, bagaimana memiliki kesadaran gotong royong. Ini mesti hidupnya baik dan stabil. Melahirkan ketahanan dalam penjiwaan dan pengamalan ajaran Islam secara istiqomah, mampu mengamalkan ajaran Islam secara konsisten. Nah, rupanya Bapak, Ibu dan Saudara, saya ingin memberikan sebuah dirosah takobuliyah, kompilasi hukum Islam di Indonesia, ketahanan keluarga yang tadi disebutkan, maka disebut dengan istilah pengamalan 8 fungsi keluarga. Di dalam kompilasi hukum Islam, tiap-tiap keluarga harus mengamalkan 8 fungsi keluarga. Fungsi agama, fungsi pendidikan, fungsi sosialisasi, fungsi cinta kasih, fungsi ekonomi, fungsi reproduksi, fungsi kesehatan dan fungsi kesejahteraan. Ini dalam dimensi kompilasi hukum Islam di Indonesia. Sedangkan yang tadi dari sisi edukasi adalah kualitas pembinaan keluarga yang melahirkan ketahanan yang bermacam-macam. Inilah Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kajian kita yang singkat pada pagi hari ini, bagaimana mewujudkan kehidupan yang baik dan stabil. Tiada lain, kita punya agama Islam, punya ajaran Islam. Insya Allah dengan mengamalkan ini, tanpa dipaksa oleh siapapun, tanpa harus mengeluarkan biaya anggaran yang tinggi, setiap umat Islam memiliki kesadaran ini, insya Allah tercipta kehidupan yang baik dan stabil. Wallahu a'lam. Allah lah yang paling tahu. Wa ilmuhu atam, ilmunya paling sempurna. Wala ilma lana, tidak ada ilmu berapapun bagi kita illa ma'alam, kecuali ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Terima kasih, mohon maaf, dan saya selalu mengingatkan ini, ucapkan salam yang benar. Tulisannya kayak begitu, bacaannya begini: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya menurut gramatika bahasa Arab adalah ini doa dan penghormatan, semoga keselamatan, assalamu, warahmatullahi kasih sayang, yang ketiga wabarakatuhu keberkahan Allah, baru alaikum sebagai khobar, selalu terlimpah kepada Anda. Maksud daripada doa ini supaya keselamatan terjadi, kasih sayang terjadi, keberkahan terjadi. Itulah kehidupan yang baik dan stabil.
Jawabannya juga begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Jam berapa ini? Silo ini jarumnya. Jam berapa Mas? Jam 6 pas. Lewat 2. Ya, mungkin ada yang mau dikomentari. Ada pertanyaan barangkali ada. Saya persilahkan. Kalau enggak ada, kita segera tutup dengan pembacaan doa. Ada Pak? Baik, kalau cukup kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk berupaya mewujudkan kehidupan yang baik dan stabil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra alal afiyah wa nas'alukal ghina 'anil nas. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.